Salam tani, sahabat mitra tani. Kali ini pada bagian kedua, saya akan kembali menghadirkan kesaksian padi keracunan herbisida dekafen yang disemprot pada usia 14 HST. Ini bukan karena overdosis, tapi karena teknik penyemprotan yang kurang tepat. Dan saya akan memperlihatkan kondisi awalnya. Ini kondisi awalnya, dan kita akan lihat nanti cara memulihkannya. Sahabat mitra tani, teman-teman, sahabat mitra tani pasti melihat pucuk padi yang tiba-tiba menguning, bahkan seperti terbakar setelah disemprot herbisida. Seperti ini, banyak dari kita langsung menyimpulkan karena ini overdosis herbisida. Padahal dalam beberapa kasus nyata, termasuk kasus yang saya lakukan alami ini, bukan karena dosisnya terlalu tinggi, tetapi karena cara penyemprotannya yang kurang tepat. Nah, mungkin lebih idealnya saya menyebut ini karena mengikuti tepat cara penggunaannya pada label. Jadi bisa dilihat pada video awalnya, bisa dicek di channel YouTube ini. Nah, sahabat, video ini saya akan menunjukkan kasus nyata padi umur 14 HST pada lahan yang susah air, yang keracunan herbisida dekafen, dan bagaimana tanaman ini bisa pulih kembali dan hijau seperti semula. Tanaman ini berusia 14 hari setelah tanam, dan usia ini berada pada fase vegetatif awal, sehingga masih sangat sensitif terhadap bahan kimia termasuk herbisida. Dan pada saat penyemprotan herbisida dekafen, sebenarnya dosis yang digunakan masih sesuai anjuran. Beberapa hari setelah penyemprotan ini, setelah tepatnya 1 hari, ujung daun padi mulai menguning, kemudian pucuknya seperti terbakar, dan seperti ini, bahkan hampir mati. Saya mulai, jujur teman-teman, sedikit ketakutan. Akhirnya saya berpikir jernih. Langkah pertama, saya langsung menyiapkan zat perangsang tumbuh yang berbahan aktif asam amino. Ini kebetulan saya dapat dari Maxi Agri. Nah, fungsi asam amino bagi tanaman yang mengalami stres ini untuk membantu memperbaiki sel tanaman yang rusak, kemudian mempercepat pembentukan daun baru, membantu tanaman kembali aktif melakukan fotosintesis. Nah, dan yang perlu diperhatikan teman-teman, hindari penggunaan nitrogen ketika tanaman padi kita seperti ini. Hal yang paling sederhana yang teman-teman lakukan, cukup sawah kita diairi 1 hari dan lanjutkan dengan pengeringan, kemudian lakukan pemberian zat perangsang tumbuh. Kemudian saya melakukan pemupukan NPK yang dosisnya rendah, 15-15-15. Nah, ini kita tahu NPK dengan komposisi seperti ini, N-nya untuk menghijaukan daun, P-nya untuk memperkuat akar, dan K-nya meningkatkan ketahanan tanaman. Dengan nutrisi yang cukup, tanaman saya yakin akan kembali memiliki energi untuk memperbaiki jaringan yang rusak akibat herbisida dekafen tadi. Selanjutnya saya memberikan penyemprotan pemupukan pada daerah daun dengan menggunakan padi jos, pupuk cair dengan dosis dengan rasio 26:6:6. Nah, ini nitrogennya cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Ini untuk memberikan semangat yang lebih maksimal untuk pertumbuhan daun, sehingga proses fotosintesis akan lebih cepat. Nah, jadi padi jos merupakan salah satu solusi. Nah, kalau jauh lebih aman lagi, teman-teman bisa menggunakan POC NASA yang dimix dengan hormonik NASA. Nah, ini jauh lebih efektif untuk memacu pertumbuhan tanaman kita yang stres tadi.
atau peusinasa, hormonik nasa, dimix dengan asam amino akan jauh lebih bagus. Dan pada akhir pemulihan langkah terakhir, saya melakukan pemupukan lanjutan dengan menggunakan NPK 16-16-16. Pemupukan ini bertujuan untuk mempercepat penghijauan daun, merangsang pertumbuhan anakan baru, memperkuat pertumbuhan vegetatif tanaman. Dan setelah 1 minggu kemudian, teman-teman, mari kita saksikan. Ini dia. Hari ini tanaman kita tepat berusia 33 HST setelah tepat tanaman kita disemprotkan herbisida saat memasuki usia 14 HST, dan seperti pada video awal teman-teman sudah melihat hasilnya seperti apa, dan hasil terkininya setelah tanaman padi melalui proses pemulihan yang cukup panjang. Ini dia hasilnya. Nah, pelajaran pentingnya untuk petani ikuti dari pengalaman ini. Yang pertama, herbisida dekafen sebaiknya digunakan pada sebelum tanam ataupun setelah tanam. Sebaiknya herbisida dekafen disemprotkan tidak di bagian atas tanaman padi. Ya, dalam artian penyemprotan harus diarahkan ke gulma bagian bawah tanaman. Dan tanaman yang stres masih bisa dipulihkan dengan saat perangsang tumbuh dan pemupukan yang tepat. Dalam banyak kasus, cara aplikasi lebih menentukan daripada dosis. Nah, sahabat tani, dari pengalaman ini kita belajar bahwa kesalahan kecil dalam aplikasi herbisida bisa berdampak besar pada tanaman. Namun dengan penanganan yang tepat, tanaman masih bisa dipulihkan dan kembali produktif. Jika teman-teman sahabat bertani punya pengalaman serupa di sawah, silahkan tulis komentar agar kita bisa belajar bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak petani yang mendapatkan manfaat dari pengalaman lapangan ini. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan salam tani.